Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, sehat, ceria. Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran sehat, imun kuat. Yes, yes, yes. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi, yaitu tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Silakan simak video berikut ini. Untuk mapel PPKN, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Cara menghargai keberagaman antara lain sebagai berikut: senang mempelajari budaya dari daerah lain, gemar menyaksikan pertunjukan atau pentas budaya daerah, tidak menganggap rendah budaya daerah lain, menghindari sikap kedaerahan, dan juga menghormati budaya daerah secara positif. Kemudian contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sikap bangga menjadi anak Indonesia atau cinta tanah air, antara lain: A. Menggunakan produk-produk dalam negeri. B. Menyukai makanan khas daerah-daerah di Indonesia. Yang C. Berbelanja menggunakan uang rupiah. Selanjutnya, mengenai Pancasila. Meskipun terdiri atas 5 sila, namun sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila 1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu, bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara, dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh, proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR, dan DPD, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Berikutnya, ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Mereka bermigrasi, kemudian bercampur dengan penduduk indigenos dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia dikelompokkan menjadi 19 suku bangsa induk. Yang kedua, keragaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun, yaitu
bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu, dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Yang ketiga, keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau pertunjukan seni rupa, dan sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Misalnya, dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang terwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata, sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Berikutnya anak-anak, bahasa Indonesia. Memahami hal-hal penting dalam teks atau bacaan. Caranya, menentukan isi dari sebuah bacaan sama juga dengan menentukan makna tersirat dalam suatu bacaan. Makna tersirat disebut juga makna tersembunyi atau makna yang terkandung dalam bacaan. Agar dapat menentukan isi suatu bacaan atau makna yang tersirat dalam bacaan, kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Membaca teks dari awal sampai akhir dengan seksama. B. Menulis hal-hal penting dari setiap paragraf. C. Memahami isi bacaan atau makna yang tersirat dalam teks, sehingga mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Yang D. Menyimpulkan isi bacaan. Selanjutnya kita ke Mupel IPA. Macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama, fruktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh, dibedakan menjadi 2, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga, fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang keempat, lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Yang kelima, skoliosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Ini gambarnya. Yang ini gambarnya lordosis. Yang ini gambarnya skoliosis. Hal ini menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Yang keenam, kifosis. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang.
Ini gambarnya kifosis ya. Macam-macam kelainan atau gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama, hipertrofi. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang keempat, tetanus. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Selain di sini, kelainan-kelainan otot kalian juga bisa mempelajari di buku kalian yang kemarin beberapa saat lalu kita sudah bahas. Kemudian cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak manusia. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki berbentuk huruf X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Selanjutnya, Mupel IPS. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang hampir atau para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab.
Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berikutnya adalah Mubel SBDP tentang pembuatan gerabah. Proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Yang ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Yang keempat, dengan menggunakan kain pengelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Yang keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Yang ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Yang kedelapan, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Berikutnya kita membahas tentang komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk difahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik, yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas, sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, anak-anak, demikian tadi penyampaian rangkuman materi tema 1 subtema 3 pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.